Baik, halo semuanya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan UMKM, yaitu jajanan Bali yang bernama Lak-Lak Pak Yase. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Ardiana. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Gedewa Suryawi Gunaisa. Ya, baik. Adapun topik yang akan kami presentasikan di presentasi kali ini yaitu topik yang pertama adalah kewirausahaan di Indonesia, creativeness, analisis situasi, di mana dibagi menjadi profil mitra, permasalahan mitra, dan yang terakhir adalah rencana pengembangan bisnis, yang di mana dibagi menjadi ide kreatif, rencana implementasi. Baik, kami mulai dari yang pertama, yaitu kewirausahaan di Indonesia. Silakan, Irfan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mulai dari kewirausahaan di Indonesia. Kewirausahaan bisa diartikan sebagai usaha atau bisnis yang dimulai dengan berani menurut salah satu ahli ekonomi dunia yakni Thomas Zimmer. Kewirausahaan adalah proses untuk menerapkan kreativitas dan inovasi sehingga dapat mengatasi masalah yang ada dan dapat menjadi peluang bisnis. Sehingga pengertian kewirausahaan adalah proses untuk mengidentifikasi dapat mewujudkan visi dan misi hidup dan kan suatu usaha atau sebagai pelaku usaha disebut wirausaha. Dalam menjalankan usaha terdapat berbagai macam faktor yang bisa menentukan kesuksesan usaha tersebut, yakni modal, tenggang waktu, risiko, serta sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dalam proses menjalankan usaha. Kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi salah satu pilihan generasi milenial untuk mengembangkan kreativitas dan ide-ide inovatifnya untuk membangun suatu usaha yang nantinya sebagai visi dan misi hidup dalam meningkatkan perekonomian. Dalam menjalankan atau membangun suatu usaha harus didasari sikap berani, niat, yakin, disiplin, memiliki jiwa pemimpin dan konsisten. Di mana masa pandemi ini, banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang bekerja di bidang pariwisata, harus kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Hal ini membuat masyarakat berpikir apa yang harus dilakukan. Perubahan berupa ide-ide baru atau inovasi sehingga menghasilkan suatu karya yang baru dan hebat. Seiring berkembangnya zaman, entrepreneur sekarang lebih dikenal dengan creative planner, yang merupakan gabungan dari dua kata yakni kreatif dan entrepreneur, yang berarti pelaku usaha kreatif. Entrepreneur lebih banyak ditekuni oleh generasi muda yang melakukan bisnis dengan ide-ide yang lebih kreatif. Untuk menjadi creative planner, diperlukan memiliki jiwa wirausaha dan semangat yang tinggi, serta pikiran yang kreatif sangat penting untuk menjadi creative planner agar menghasilkan ide-ide yang baru, dapat menciptakan suatu produk yang diminati dan disukai oleh banyak orang. Menurut bisnis coach Alice Brennan, creative planner adalah seorang yang memulai bisnis dengan menggunakan ide kreatif yang punya nilai tambah berupa seni atau desain sebagai tolak ukur utamanya. Sedangkan menurut Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan, mendefinisikan creative planner sebagai orang-orang yang terlibat dalam ekonomi kreatif dengan gagasan apapun yang punya nilai dan bisa mensejahterakan baik
yang menciptakannya maupun yang menggunakannya. Jika disimpulkan, kreatifpreneur adalah seseorang yang menuangkan bakat kreativitasnya menjadi bisnis. Oke, mungkin bab 2 bisa dilanjutkan kepada Wahyu. Untuk Saudara Wahyu, kami persilakan. Baik, akan menjelaskan bab 2. Bab 2 yaitu analisis situasi. Profil mitra. Yang kami gunakan dalam proyek UMKM ini adalah Jaje Bali Laklak Pak Yasin yang beralamat di Jalan Pundu Banyuning Singaraja. Usaha ini merupakan usaha kuliner khas Bali dalam bentuk jajan Bali yang disebut dengan laklak. Usaha ini didirikan pada tahun 2020. Melihat peluang pemasaran Jaje Bali yang terbilang ramai pembeli, Pak Yasin mendirikan usaha mikro ini untuk menambah pendapatan keluarganya. Jaje Bali ini biasanya dijual pada pagi hari sampai sore, yang bisa digunakan sebagai tempat minum kopi atau teh yang paling nikmat dimakan dalam keadaan hangat. Ini adalah contoh gambarnya. Permasalahan mitra. Adapun beberapa masalah yang dialami oleh pelaku usaha ini yaitu usaha ini tidak berjalan sesuai ekspektasi pendirinya, di mana penjualan produk ini minim mengget konsumen dan ada juga kendala lain yang dialami oleh jalankan usaha ini. Permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu 1. Minimnya minat konsumen. Yang kedua, kurangnya pengembangan produk. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja. Baik, bab 3 akan dijelaskan oleh Ardi. Ya, baik, terima kasih. Bab 3 yaitu rencana pengembangan. Yang pertama ada ide kreatif. Dalam pengembangan suatu usaha, ide kreatif sangat diperlukan untuk menarik konsumen dalam membeli produk yang kita jual. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan gagasan dan cita-cita. Intinya, ide adalah suatu gambaran atau pemaparan rancangan yang masih terdapat di dalam pikiran dan belum dituangkan menjadi suatu gambar ataupun tulisan. Berdasarkan hasil diskusi, kami mendapat beberapa ide untuk mengembangkan usaha Jaje Pak Yasin ini, yaitu penggunaan media sosial untuk media promosi seperti Instagram, Facebook, dan WA atau media sosial lainnya. Pengembangan produk seperti penambahan warna produk, peningkatan porsi, tambahan produk minuman khas Bali. Pengembangan ini memerlukan tambahan modal untuk membuat inovasi pada produk jajanan dan tambahan penjualan minuman. Yang selanjutnya adalah melayani pembelian online atau delivery ke rumah-rumah. Ide ini dapat memperluas penjualan jika penjualan secara offline tidak efektif atau sedikit pembeli. Di masa pandemi ini, banyak usaha-usaha kuliner yang melayani penjualan secara online. Kekurangannya ada pada biaya transportasi dan tenaga kerja untuk jasa kirim. Dan yang selanjutnya adalah rencana implementasi. Berdasarkan ide kreatif hasil dari diskusi kami, untuk penerapan ide ini, yang pertama kami membuat suatu akun media sosial Instagram dan Facebook untuk media promosi sekaligus sebagai platform penjualan online. Yang pertama melalui sosial media. Melalui sosial media ini konsumen juga dapat terlibat dalam mempromosikan produk ini. Yang kedua, pengembangan
produk dengan membuat inovasi seperti penambahan varian warna pada setiap jajanan dan penambahan penjualan minuman seperti es kelapa muda, es daluman, dan minuman khas Bali lainnya. Pengembangan produk ini memerlukan tambahan biaya sehingga diperlukan anggaran biaya dalam penerapannya. Yang ketiga, menambah tenaga kerja dalam penerapan penjualan online dengan delivery ke rumah-rumah. Penjualan online ini kita bisa memanfaatkan layanan jasa seperti Gojek atau Grab untuk pengirimannya. Dalam implementasi ini, media promosi sangat berperan penting dalam mengembangkan usaha ini dan menjadi ujung tombak suksesnya usaha ini. Hal-hal lain rencana implementasi adalah membuat suatu pamflet dalam bentuk soft copy yang dapat dikirim konsumen untuk di-share dan disebarluaskan. Ya, baik. Itu presentasi dari kami tentang pengembangan UMKM jajaran Bali, yaitu Laklak Pak Yasser. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.